Pada saat kita mempelajari rangkaian elektrik, kita akan berinteraksi dengan rangkaian listrik yang disuplai dayanya menggunakan alternating current atau arus AC. Nah, karakteristik dari arus AC itu dia memenuhi fungsi yang kita sebut sebagai fungsi sinusoid ya, atau sinusoidal. Jadi bentuknya itu kalau bisa dilihat dia akan seperti begini, ya, sinusoid ya. Ini kita bisa lihat perilaku dari arus dan tegangannya. Nah, oleh karena itu di video yang kita lihat saat ini kita akan mempelajari bagaimana fungsi sinusoid secara lebih detail. Nah, silakan teman-teman setelah melihat video ini bisa juga untuk mencari sumber-sumber yang cukup relevan sehingga kalian bisa memiliki pengetahuan yang lebih dalam. Karena kalau sudah clear tentang sinusoid ini, kalian bisa mempelajari rangkaian elektrik secara lebih gampang lagi. Oke, selamat belajar. Oke, di sini kita akan bahas tentang sinusoid ya, lebih dalam. Jadi di sini sinusoid merupakan sinyal yang memiliki bentuk dalam fungsi sinus atau fungsi kosinus. Kemudian di sini kita misalkan ya, kita memiliki suatu fungsi V sebagai fungsi T sama dengan Vm sin omega T. Nah, di sini sudah dikasih informasi Vm itu adalah amplitudonya, kemudian omega adalah frekuensi sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian waktu ya, ini T, satuannya adalah sekon. Nah, jika fungsi ini digambarkan dalam bentuk grafik ya, kita akan dapatkan grafik seperti gambar A dan gambar B. Nah, bedanya apa? Di gambar A ini domainnya adalah domain frekuensi ya, omega ya, frekuensi sudut. Ini frekuensi, sedangkan yang ini adalah domain waktu. Nah, kalau kita perhatikan fungsi pada gambar ini, kita lihat misalkan untuk satu gelombang, berarti dari 0 ketemu puncak, kemudian ketemu lembah ya, berarti dari sini sampai ke sini. Ya. Kemudian pada gambar yang B, kita lihat satu gelombang itu dari sini sampai ke sini juga. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau kita bandingkan antara gambar A dengan gambar B, atau frekuensi sudutnya dikalikan dengan periodenya. Jadi 2V sama dengan omega T, atau di sini bisa kita tulis T sama dengan 2V per omega. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa faktanya VT itu merepresentasikan bahwa ini kita lihat ya. Jadi VT itu berulang nih. Ini sampai sini stop, oke, sampai sini lagi berulang. Nah, VT akan berulang dalam periode T sekon ya. Terus dulu VT akan berulang ya secara periodik. Oke, ini dalam waktu T. Nah, sehingga kalau kita ganti ya, kalau kita ganti T dengan di sini ya, di fungsi yang di atas ini, kan kita punya V, T itu sama dengan Vm sin omega T ya. Nah, ini kalau kita ganti nilai dari T-nya ya menjadi T plus T besar karena dia periodik ya, maka kita dapatkan V T plus T besar ya, ini T-nya diganti menjadi ini sama dengan Vm sin ya omega, T-nya kita ganti berarti T plus T besar. Oke. Nah, kita masukkan, kita ganti T besar ini sama dengan 2V per omega. Maka di sini kita dapatkan Vm sin omega T plus 2V per omega. Oke. Kemudian kalau kita kalikan, ya ini kita kalikan dengan omega ya. Ini omega kita kalikan ke dalam. Berarti kita dapatkan Vm sin, ya buka kurung, berarti omega T
tambah omega dikalikan 1 per omega, berarti dapatnya 2V. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini kalau kita kalikan ke dalam ya, berarti kita dapatkan Vm sin omega T tambah Vm sin 2V. Nah, sin 2V ini kan sama dengan sin 360 derajat ya. Kalau kita lihat angka dari sin 360 derajat pada gambar ini kan 360 berarti di sini ya. Sin 2V sama dengan 0. Maka nilai dari ini semua, Vm sin 2V ini pasti sama dengan nilainya 0. Oke ya, ini saya hapus dulu. Nah, sehingga di sini bisa kita dapatkan suatu kesimpulan V T plus T besar itu sama dengan Vm sin omega T. Nah, Vm sin omega T, kalau kita lihat lagi, itu adalah yang ini, teman-teman. Ini. Ya. Jadi, apa artinya? Artinya bahwa fungsi dari V T plus T besar itu sama dengan fungsi Vt. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi V fungsi T itu akan periodik nilainya sama dengan Vt plus T besar. Begitu ya? Oke, teman-teman, biar lebih jelas lagi, kita lihat di sini ya. Gambar ini adalah gambar dari dua buah gelombang yang berbentuk sinusoid atau dia fungsi sinusoidal ya. Ini adalah gelombang yang pertama, kemudian yang garis putus-putus ya adalah gelombang yang kedua. Nah, kita lihat di sini, kedua gelombang ini memiliki puncak yang sama. Artinya, dia memiliki amplitudo yang sama sebesar Vm. Kemudian, kita lihat juga di sini, gelombang yang pertama itu dia dimulai dari sini. Ya. Sementara gelombang yang kedua itu dimulai dari sini. Artinya, di sini kita bisa lihat ada perbedaan sudut antara gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai beda fase. Kalau kita gambarkan ya, ini sudah ditulis ya. Saya tulis ulang, misalkan diketahui V1 sama dengan Vm sin omega T. Nah, karena dia dimulai dari 0 di sini ya, makanya beda fasenya ini 0 di sini ya, fasenya. Nah, kemudian kita tulis lagi V2, gelombang yang kedua adalah yang ini ya. Vm sin omega T. Nah, ini dia bergeser ya sebesar psi. Berarti kita tulis ini plus psi. Oke. Nah, apalagi yang bisa kita lihat di sini, teman-teman? Kita lihat bahwa gelombang ini memiliki panjang ya, satu gelombangnya dari sini sampai ke sini. Ya. Karena ini adalah satuannya adalah sudut. Oke ya, di sini ya, sudut. Maka kita bisa lihat bahwa sudut untuk satu gelombang penuh sebesar 2V. Di sini ya, sebesar 2V. Maka bisa kita tulis di sini periodenya. Periode ya, atau T. T itu kan sama dengan 2V ya. Satu gelombang sudut gelombang full penuh dibagi dengan omeganya. Oke, kemudian kita bisa lihat juga bahwa sinusoid itu ya, fungsi sinusoid itu bisa diekspresikan dalam bentuk sinus atau kosinus. Nah, bagaimana cara mengekspresikannya? Nah, kita menggunakan yang namanya identitas trigonometri. Tentu teman-teman sudah ingat ya, kalau lupa boleh dilihat-lihat lagi. Jadi kalau misalkan kita punya, misalkan di sini ya identitas, ini fungsi sin, ya sin omega T plus minus 180 derajat itu sama dengan minus sin omega T. Oke teman-teman, ini ada cara mudah ya untuk menggambarkan atau mengingat ya identitas seperti ini. Caranya adalah dengan membuat sketsa ya, cara mudah ya. Saya tulis dulu, mudah mengingat. Misalkan begini teman-teman. Jadi silakan kalian buat sumbu seperti ini. Yang ini adalah plus
cos omega T, kemudian yang ini adalah plus sin omega T. Nah, misal kita dari sini, misalkan kita mau dari sin omega T, kita tambah, misalkan ya, sin omega T di sini, kita tambahkan 180 derajat. Nah, berarti kan yang ini ya, teman-teman. Kalau ditambahkan, berarti kita ubah ke sini. Ya, jadi kalau dia searah jarum jam, maka itu positif ya. Jadi kalau ditambah 180 kan begini jadinya gambarnya. 180 derajat berarti ke sini ya. Ini kita dapat di sini. Nah, kita dapatkan ini nilainya adalah kebalikan dari sini. Berarti min sin omega T. Makanya ini dia tulisannya min sin omega T. Oke, sudah mulai paham? Contoh lagi, misalkan ini ya, cos omega T, kita kurangkan ya, minus 90 derajat. Berarti ini kita punya cos di sini minus. Minus seperti berlawanan dengan jarum jam. Berarti ke sini ya, minus 90 berarti nyampe ke sini. Ya, minus 90 derajat. Jadi di sini ditulis cos omega T ya, minus 90 derajat dapatnya adalah plus sin omega T ya. Cocok ya di sini ya. Plus sin omega T. Ya, itu tadi cara menghafalnya atau cara mengingatnya biar lebih mudah. Oke, selanjutnya saya akan pandu teman-teman untuk mengilustrasikan tentang penjumlahan ya. Oke, saya buat lembar baru dulu di sini. Nah, misalkan begini ya. Misal kita memiliki dua buah sinusoid ya. Dua buah sinusoid. Misalkan A, kita menjumlahkan A cos omega T plus B sin omega T. Ini hasilnya misalkan menjadi sesuatu ya yang baru. Misalkan di sini dia adalah C. Nah, ini kita nggak tahu ini bagaimana. Nah, caranya kita bisa menjumlahkan dengan menggunakan grafik ya. Jadi kita buat begini. Yang bagian yang ini adalah plus cos omega T. Yang bagian sini adalah plus sin omega T. Nah, yang bagian ini A itu adalah besarnya ya. Jadi besarnya sepanjang A. Jadi kalau kita ambil misalkan A itu adalah segini. Ini sebagai contoh aja ya. Ini adalah besarnya A ya. Kemudian B sin omega T. Ini besarnya B ya di sini ya. Besarnya B disumbu sin omega T. Misalkan saya ambil begini. Maka ini adalah B-nya. Nah, kita tinggal menjumlahkan secara vektor, teman-teman. Jadi kita jumlahkan kedua vektor ini ya. Seperti begini. Oke, kita dapatkan vektor baru di sini. Ini vektor baru yang saya sebut panjangnya namanya C. Oke ya, panjangnya C. Nah, kemudian kita lihat berapa besarnya sudutnya di sini. Nah, misalkan sudutnya saya sebut sebagai theta. Kan ini bisa kita lihat ya dari gambar ya. Saya tulis dulu di sini dari gambar. Bisa didapatkan bahwa nilai C itu sama dengan akar ya pakai Pitagoras. C sama dengan akar dari A kuadrat tambah dengan B kuadrat. Kemudian kita lihat tangan theta. Ini sudutnya theta ini ya. Demi sami desa, depannya adalah B, sampingnya adalah A. Ya. Berarti theta sama dengan tangan pangkat min 1 atau arcus tangan dari B per A. Oke, begitu ya. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh. Contoh ya. Misalkan kita mau menjumlahkan 3 cos omega T plus 4 sin omega T. Ini sama dengan berapa? Oke, kita selesaikan dengan menggunakan grafik seperti begini. Ya, kemudian yang ini adalah plus cos omega T, yang ini adalah plus sin omega T. Nah, bisa lihat di sini untuk yang sumbu cos nilainya besarnya 3 ya. Berarti kita ambil di sini 3. Misalkan ini 3 ya, panjangnya ini 3. Kemudian yang ini adalah 4.
Oke, 4 saya ambil di sini. Lebih panjang ya, berarti 4 di sini. Kemudian kita tarik dengan menggunakan penjumlahan secara vektor, maka kita dapatkan ini hasilnya. Ya, hasilnya adalah 5 tentunya ya. Karena ini mudah sekali, misalkan ini hasilnya sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya, sama dengan 5. Oke, kemudian kita cari juga sudutnya di sini, tetanya. Theta sama dengan tangan min 1 dari 4 ya. 4/3. Berarti di sini jawabannya adalah 50 minus ya, minus 53,1 derajat. Nah, ini dia sudutnya di sini ya. Maka hasilnya dari 3 cos omega T plus 4 sin omega T itu sama dengan besarnya adalah 5 ya. 5 kali dengan kalau kita ambil dari sini berarti cos ya. Cos omega T kita kurangkan dengan ini. Pluskan dengan sudutnya minus 53,1 derajat. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, biar lebih jelas, kita akan coba selesaikan contoh berikut ini ya. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung sudut fase antara dua buah fungsi sinusoid ya, atau fungsi gelombang V1 min 10 cos omega T plus 50 derajat dan V2 sama dengan 12 sin omega T minus 10 derajat. Oke, caranya adalah kita buat dulu ya sumbu koordinatnya di sini. Kita buat begini sumbu koordinatnya. Kemudian yang bagian ini adalah plus cos omega T. Kemudian yang bagian sini adalah plus sin omega T. Nah, sekarang kita lihat dulu yang V1 ya. Min cos omega T. Berarti kalau gitu dia tuh ada di bagian sini ya, teman-teman, karena dia minus cos ya. Berarti kita bisa gambarkan dia di bagian sini. Tapi dari situ dari min cos itu dia sudutnya plus 50 derajat. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah lihat bahwa kalau dia plus berarti dia searah dengan jarum jam. Artinya dari sini kita ambil sudut sebesar 50 derajat ke bawah. Ya, misalkan saya ambil di sini. Tengah-tengah ini 45 berarti lebih sedikit ya. Kira-kira di sini misalkan. Nah, ini dia. Ini dari sini ke sini sebesar plus 50 derajat. Oke. Ini tadi di bagian sini ya, saya tulis dulu. Ini min cos omega T. Oke, yang ini sudah. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagram cos omega T dan sin omega T bentuknya seperti ini ya. Ini fasor sebenarnya namanya. Kemudian yang kedua, ini V2 sama dengan panjangnya 12. Nah, berarti kalau ini kan panjangnya sebesar 10 ya. Teman-teman ya, panjangnya 10 nih. Ya. Yang ini panjangnya 12, artinya dia harusnya lebih panjang ya, lebih panjang. Terus kita lihat di sini sin omega T. Oke, berarti yang ini sin, dia positif ya. Berarti kalau gitu kita ambil acuannya dari sini. Kemudian dia sudutnya itu bergeser sebesar minus 10 derajat. Kalau minus 10 derajat artinya dia berlawanan dengan jarum jam. Kita putarnya sebesar 10 derajat. Jadi kalau saya ambil di sini, dari sini ya, sebesar 10 derajat, misalkan di sini ya, min 10 derajat. Nah, maka ini adalah V2 ya, dia lebih panjang karena besarnya adalah 12 di sini. Oke ya. Ini adalah V2, sementara yang ini adalah V1. Nah, di sini ditanyakan nyatakan sinusoid mana yang lebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini dari gambar ini ya. Ini kan kalau sinusoid itu dia berputarnya searah jarum jam ke sana. Nah, berarti kalau gitu yang lebih dahulu adalah V2 ya. V2 duluan daripada V1. Dengan bedanya adalah di sini ya.
Ini beda antara mereka berdua ini. Kita bisa lihat ini kan 90 derajat. Nah, sudut ini 90 derajat. Berarti yang ini misalkan saya ambil theta. Nah, di sini kita bisa cari theta sama dengan 90 derajat minus 50 derajat. Kita juga minuskan dengan yang ini ya. Minus 10 derajat. Berarti sama dengan 30 derajat. Nah ya, berarti ini theta sama dengan 30 derajat. Oke, jadi yang lebih dulu adalah V2 daripada V1. Kemudian antara kedua sinusoid ini memiliki bedanya sebesar 30 derajat. Oke, ini adalah video tentang sinusoid. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Ya, itu tadi tentang sinusoid ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh mengirimkan pertanyaan di daftar komentar. Nanti akan saya upayakan untuk jawab. Sampai ketemu lagi di video yang lain.